Halo semuanya, perkenalkan saya Michael Dev Kristiawan dari program Alih Jenjang D4 Stikes Nasional. Saat ini saya akan berkunjung ke salah satu tempat bersejarah di daerah saya, di daerah Cepu, yang bernama Heritage Lokotor. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja ke sana dan berbincang dengan pihak pengelola dari Heritage Lokotor. Ya, selamat pagi Pak, dengan Bapak Arifin ya, nggih. Ya, selamat pagi semua. Saat ini saya dengan Pak Arifin di wisata Lokotor ya Pak ya, di Cepu tempatnya. Saat ini saya dari Stikes Nasional, nama saya Michael Dev Pak. Mau berbincang-bincang sebentar tentang tempat ini ya Pak ya. Oke, ya. Jadi dari tempat ini sejarahnya pembangunannya mulai kapan ya Pak ya? Ini yang ditanyakan pembangunan wisata atau untuk dari awalnya kereta ini? Iya, sebelum jadi wisata ini sebagai apa? Ini dulu pertama kalinya ini dari pihak perhutani. Waktu zaman Belanda katanya ya, zaman Belanda itu ibaratnya untuk perbengkelan atau pembikinan macam peralatan kereta api. Jadi kereta api yang di sini itu logo uap ada, yang mesin uap, terus ada piston juga yang pakai bahan bakar solar. Jadi di sini itu Mas, ibaratnya seperti pembubutan, macam bikin roda-roda macam itu segala macam, semua peralatan kereta. Kalau ada kerusakan ya di sini namanya bingkil, bingkil lokomotif perhutani di sini namanya. Oh, berarti sebelum jadi objek wisata emang ini awalnya beroperasi sebagai tempat tadi untuk pembuatan roda seperti itu ya Pak ya? Ibaratnya seperti perbingkilan lah. Nanti ada kerusakan macam apa, jalur-jalur kereta yang dari kan khusus kereta api ini dulu. Ini gunanya kan untuk pengangkutan kayu dari perhutani sampai ke penampungan kayu di sini yang CPK itu kegerasian. Jadi macam bikin transportasinya lah, dulu kan belum ada kendaraan yang macam sekarang macam truk. Iya, dulu kereta ya Pak ya. Mulai kapan Pak itu Pak kurang lebih? Itu kalau saya dengar ya, itu mungkin 1928. 1928. Ya mulai operasinya. Nggak Hampir tahu sampai tahun. akhirnya sampai kapan ya nggak tahu. Berarti kurang lebih hampir 100 tahun yang lalu ya Pak ya. Ya terus waktu itu kan terus nggak tahu ya namanya perbaruan zaman kan, mungkin terus akhirnya pengangkutan kayu dialihkan ke armada truk, terus akhirnya keretanya dimasukkan ke sini, dimuseumkan macamnya. Dimuseumkan. Kalau mulai dibangun sebagai tempat wisata, mulai tahun berapa dibuka untuk tempat wisata? Waktu kita mulai awal kita buka ini melalui kerjasama sama CV dari perhutani sama CV ya. Ini 2019. Mulai September berarti kurang lebih hampir 3 tahun ya Pak ya. Gitu. Terus kemudian untuk terkait pengelolaan Pak di tempat ini, apakah ada dari pihak pemerintah atau bagaimana untuk pengelolaan dan perawanan tempat? Tidak ada. Untuk dari pengelolaan pekerjaan aset, perbaikan jalur untuk semuanya, dari untuk pembikinan taman-taman dan bagaimana kereta ini bisa operasi kembali, itu murni dari pihak pengelola dari CV. Dari Pemda nggak ada, dari perhutani nggak ada. Perhutani cuman menyediakan tempat dan aset. Gitu. Berarti asetnya, istilah kasarnya aset perhutani aku. Gitu sebelah kelola itu. Baik. Berarti pengelola secara mandiri gitu ya Pak ya. Dari CV kita. Iya. Iya, kemudian ini Pak, karena saat ini kan sedang pandemi, kemudian dampak pandemi ini terkait tempat ini seberapa besar? Mungkin dari luar biasa. mungkin dari omset atau penurunan pengunjung. Dari omset tuh minus Mas, sampai minus ya Pak ya. Iya, karena ya kita memang kan dampaknya itu kan bukan musibah dunia kan, bukan musibah daerah ya, musibah dunia, tapi ya sebelumnya itu hampir 80% pengunjung itu alhamdulillah bagus. Tapi setelah kita kena dampak COVID, pandemi, kita turun drastis dan kita istirahat dulu. Kan kita kena itu jangan kita buka dulu sampai mengikuti peraturan pemerintah daerah. Jadi kan mengikutilah jadi saat gitu. Oh iya. Kemudian untuk dampak tempat ini terhadap masyarakat mungkin Pak, atau
dari tempat ini membuka lapangan pekerjaan atau bagaimana? Iya, Apakah itu berdampak? sebetulnya bagus. Iya. Waktu sebelum kita berhenti untuk COVID, Ya. itu sampai kita 52 tenaga kerja kita ambil dari wilayah-wilayah Dari daerah sekitar ya Pak ya? Ya. Ya ada yang spesial dari luar itu ibaratnya kan untuk macam taman itu bagusnya bagaimana itu. Tapi untuk tenaga itu mayoritas lingkungan. Oh, ya. Kemudian yang terakhir Pak, untuk strategi kedepannya untuk apa menarik pengunjung biar kembali ramai, kan ini sudah mulai boleh dibuka tempatnya, bagaimana mungkin adakah strateginya atau promosinya? Kita sudah ada di promosinya di medsos kan. Di medsos ya Pak ya. Di Heritage Fund Robotur tersebut itu kan sudah ada. Oh. Jadi kita semua ya alhamdulillah Mas. Jadi setiap pengunjung sini saling membantu, saling kabar share gitu ya Pak ya. Instagram segala macam kan. Oh, berarti ada Instagramnya dan Facebooknya. Oh jadi ya. Semua. Oh ya, baik ya. Mungkin sekian itu Pak yang bisa saya tanyakan. Mungkin bagi teman-teman yang dari luar kota mungkin mau berkunjung ke Cepu, mungkin bisa mampir ke sini. Lihat kereta-kereta. Iya, lihat kereta lama. Ini dinaikin juga. Bisa dinaikin juga ya Pak. Bisa. Kemudian tiketnya juga murah, cuma 10.000. Kemudian ini tempatnya, alamatnya di mana Pak? Alamat lengkapnya? Di Sorogo Cepu Perhutani Bingkil. Jalan Sorogo Cepu ya Pak ya, di wilayah Perhutani Cepu. Mungkin teman-teman yang mau dari luar kota mau mampir, monggo silahkan, bisa langsung datang aja ya. Mungkin sekian dari Pak gitu ya Pak Arifin. Terima kasih Pak Arifin. Selamat siang. Nilai yang dapat kita ambil dari video ini adalah sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus selalu menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah yang ada di daerah kita masing-masing, supaya sejarah itu tidak hilang termakan oleh zaman. Dengan adanya Heritage Lokotor, Cepu mempunyai destinasi wisata yang baru, tidak hanya sebagai tempat untuk berwisata, tetapi tempat yang mempunyai nilai sejarah.